Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin pelatih, izin senior, izin memperkenalkan diri. Nama Yofi Andre Alexandra. Saya bekerja di instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pada saat ini saya ditempat tugaskan di kantor pencarian dan pertolongan kelas B Jambi. Pada laskar tahun ini saya berada di angkatan ke-7 dan kelompok 4. Pada hari ini saya akan menceritakan atau menjelaskan mengenai pemahaman pembelajaran hari ini yang mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Maka kita akan lanjut. Kemudian apa sih manajemen ASN? Manajemen ASN adalah seluruh proses pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN secara sistematis dan profesional untuk mewujudkan ASN yang berkinerja tinggi, berintegritas, dan melayani masyarakat. Dan adapun komponen-komponennya yaitu yang pertama perencanaan kebutuhan pegawai, yang kedua pengadaan atau seleksi, yang ketiga pengembangan kompetensi yaitu melalui diklat atau pelatihan. Kemudian yang keempat adanya manajemen kinerja yaitu berupa SKP atau evaluasi kerja. Kemudian yang kelima adanya promosi ataupun rotasi dan mutasi. Yang keenam disiplin penghargaan, dan yang terakhir adalah pemberhentian dan pensiun. Kemudian apa itu Smart ASN? Smart ASN adalah profil ideal ASN Indonesia masa kini dan akan masa depan yang memiliki karakter kompetensi unggul dalam menghadapi tantangan era digital dan global. Adapun pengertiannya yaitu yang pertama S, Smart. Yang pertama dari Smart itu adalah S, servant. ASN diharapkan sebagai pelayan masyarakat yang ramah, cepat, dan empatik. Yang kedua, manajer. ASN mampu mengelola pekerjaan, waktu, dan tim secara efektif. Yang ketiga, accountable. Dapat dipercaya dan bertanggung jawab hasil kerja dan prosesnya. Yang keempat yaitu reliable. ASN dapat dipercaya dan konsisten dalam memberikan pelayanan. Yang kelima, talented. ASN memiliki kompetensi unggul, terus belajar dan inovatif. Adapun salah satu contoh dalam meningkatkan kompetensi ASN itu sendiri yaitu melalui literasi digital. Yang dimana yang saya pelajari ada 4 literasi digital. Yang pertama digital skill, dimana yaitu adalah kemampuan ASN dalam menggunakan perangkat atau jaringannya. Sebagai contoh bisa menggunakan perangkat yaitu seperti komputer, handphone, ataupun tablet. Nah, kemudian sedangkan yang di jaringannya adalah kita bisa menggunakan internet atau bisa menjelajah internet menggunakan Excel, atau kita bisa bahasa sederhananya bisa mencari informasi melalui digital. Hal ini berguna untuk meningkatkan efisiensi kerja pelayanan publik berbasis digital dan mendukung birokrasi digital. Adapun yang kedua adalah digital kultur atau budaya digital, yaitu norma kebiasaan yang terbentuk dalam interaksi digital. Hal ini berguna agar ASN dapat membangun atau supaya ASN membangun budaya kerja yang melek digital. Jadi kita membangun budaya agar kita sama-sama mempelajari digital, jangan gaptek, gagal teknologi, sehingga terbukanya pada inovasi kolaboratif lintas sektor dan mendukung pelayanan berbasis teknologi. Yang ketiga, digital etnik atau etika digital. Seperti judulnya yaitu mengenai moral etika kita dalam menggunakan teknologi digital. Salah satu contohnya adalah sebagai ASN kita harus berhati-hati dalam bersosial media, tidak menyebarkan hoaks, tidak menyebarkan ujaran kebencian ataupun konten negatif, karena kita harus bersikap netral apalagi dalam hal berpolitik. Kemudian kita harus menghargai privasi orang lain atau tidak menyebarkannya tanpa izin. Hal ini berguna karena kita sebagai ASN itu adalah pelayan publik, jadi kita harus menjadi contoh dalam menjaga etika dalam bersosial media. Kemudian ada yang terakhir adalah digital safety atau keamanan digital.
Ini adalah tindakan atau strategi kita sebagai ASN dalam melindungi perangkat, data, identitas, ataupun aktivitas digital dari ancaman keamanan seperti peretasan, virus, atau pencurian data. Hal ini berguna kenapa? Kita sebagai ASN sering mengakses data negara ataupun publik yang sensitif, sehingga kita harus berhati-hati dalam menggunakannya agar tidak di tangan orang yang salah dan jangan sampai hal-hal sensitif itu tersebar luas, bisa dijual belikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. We are family. Avignam Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.